Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh gaming-gaming yang saya cintai dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berada di kediaman Mas Billy Indra Gunawan, salah satu sahabat saya, sedulur saya, guru saya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di sini dan diterima dengan baik, luar biasa sedulur. Nanti kita akan berbincang ngobrol-ngobrol dengan Mas Billy, ngobrol apa yang mau dideleng Pak, gitu ya dulu ya. Ini ada perawatannya nggak Mas Billy? Enggak sih. Ya jelas sana lah. Enggak. Ya dibersihin lah maksudnya. Belum pernah tapi. Apa ya? Belum pernah. Wah luar biasa ya. Nah kira kalau banyak pusaka itu dicamas atau apa? Enggak lah, ya paling sekali di minyak lah. Di minyak untuk menjaga itunya mungkin ya. Karat. Karatnya. Ya. Di sini saya tertarik dengan salah satu pusaka sih. Pusakanya lawas sepertinya. Karena ngajak ngobrol. Apa Wi yang ngajak ngobrol Wi? Kita kasih lihat ya pusakanya itu tuh. Enggak mau tangan kanan harusnya. Jadi ini yang di belakangnya Mas Komari persis. Nah itu yang di bawah. Coba kameranya deketin. Saya ke sana. Yang garannya itu enggak ada itu nih. Ada kelihatan kan gagangnya atau garannya lah, cara dari garannya itu enggak ya itu dari mana Mas Billy? Simon, oh itu sama saudara itu. Ya ini Foto tapi ya dia apa ya ini ya Pak ya, coba kita review. Iya keren. Wah coba kita lihat ya. Kan jelas tua, Mas Billy nggak mungkin nggak tua. Jadi ini seluruh, ini salah satu keris atau pusaka ya. Ini maaf, jadi ada apa? Gara ini katanya ya. Ini gambar apa ini Mas Billy? sana orang apa ya? Orang ya. Ini namanya apa ini? Keris apa namanya? Sana apa ya Bu? Sajen apa ya? Jadi saya nggak tahu perpustakaan. Saya kadang-kadang nemu, jujur serius ini. Kalau saya nemu, saya tanya ke Mas Billy. Serius, ya bu Mas Billy, ya kan iya. Jadi kalau nemu barang-barang kayak gitu pas lagi itu penelusuran biasanya kita nemu ya. Saya tanyanya ke Mas Billy, Mas ini apa namanya? Karena koleksinya banyak sekali. Apa namanya Mas? Jadi jenis sajen itu loh Mas, untuk di sana kalau di kerajaan ada pagebluk apa gitu. Nah ya, caranya untuk menangkal iya. pagebluk itu seperti virus apa wabah yang biasanya ada di, kalau zaman dahulu, zaman kerajaan dahulu itu namanya pagebluk. Jadi ada wabah, terus benda-benda pusaka ini dipercaya orang zaman dahulu itu untuk menangkal mungkin ya Mas Billy. Iya. Seperti itu. Mas. Wah, ini ada gerimis-gerimingan saya. Jadi saya paling itu ke ini kok malah. Sebenarnya yang gede banget ada juga. Di daerah sana. Oke. Yes. Kita. Bu, mau tanya. Tanya apa? Ini ada yang tanya Mas Billy. Di dalam pusaka ini ada khotamnya apa enggak gitu? Apa dengar itu? Ada apa? Kameranya ke sana yuk. Nah, coba tanya. Nah. Coba. Tanya. Itu di dalam pusakanya ada kodamnya enggak, Bu? Oh, di pusaka ini ada khotamnya enggak? Iya. Ya. Kenapa kamu tanya seperti itu? Apa kamu merasakan sesuatu apa? Iya lah malah. Iya malah cinta banget ya. Iya bejal lah pokoknya. Itu gerimis pokoknya. Seruput dulu. Ada yang tanya itu ada khodamnya enggak? Jadi benda-benda pusaka yang memang
eh, diciptakan pada masa zaman dahulu biasanya menyimpan sebuah energi. Kenapa? Karena ini pandangan saya, mungkin pandangan Mas Billy mungkin bisa nanti tanya. Kalau pandangan saya mungkin benda-benda zaman dulu biasanya menyimpan energi, Mbak Dewi. Kenapa? Karena mungkin proses membuatnya itu nggak kayak zaman sekarang mungkin. Mungkin kalau orang zaman dahulu itu bukan pusakanya yang sakti, tapi si pembuat yang sakti. Karena dia untuk membuat satu pusaka saja, dia harus ada tirakat ini Mas Billy. Iya, iya. Tirakat, terus nggak satu unsur saja nggak, biasanya ada berapa Mas Billy? 3 atau 7 ya? 3 ya, 3 Itu dari beberapa unsur alam kemudian dijadikan satu, terus tembe dibikin. Makanya biasanya menyimpan energi seperti itu. Nah, wong kita awam ini tahunya ya jenengannya ada jinnya mungkin, atau ada khodamnya seperti itu. Oke, mau nih pertanyaannya. Tanya Mas Billy ya. Nek, entar dulu. Nah, oke, khodam itu apa? Khodam. Nah, ini bisa tanya ke Mas Billy. Sudut pandangnya Mas Billy kalau benda-benda seperti ini gimana Mas Billy? Ini gabungan yang mungkin biasanya kan unsur dari besi kan, besi, terus ada baja, terus ada unsur langit yang meteor ya. Jadi seperti ibu bumi bapak angkasa ya. Itu disatukan jadi satu, terus ditambah unsur doa empu. Wah, gitu. Kalau di kita namanya di asma mungkin ya Pak Kiai, Pak Kiai Wiji. Nah, ya mungkin di asma atau di doa. Terus mungkin ada muncul khodam atau energi kekuatan lah ya, itu kan manifestasi dari doanya itu. Seperti itu, jadi seperti yang dijelaskan Mas Billy, ya mungkin hampir mirip ya kayaknya ya dari penjelasan saya. Jadi adanya energi itu ya dari si pembuat itu, dia membuat dengan beberapa unsur, kemudian sudah dibentuk dengan tirakat lah caranya, terus dikasih doa sehingga menjadikan power atau kekuatan atau ada khodamnya itu tadi. Seperti itu. Iya. Oh ya, khodam itu apa? Lupa saya. Mas Billy, kalau Mas Billy, menurut Mas Billy khodam itu aduh, kalau menurut saya khodam ya, khodam itu ya makhluk gaib juga sama. Cuma kalau khodam itu biasanya dia memiliki kemampuan atau kesaktian ya, di alam sana itu dia memiliki kemampuan atau kesaktian, dan biasanya khodam itu ditempatkan atau menempat di mungkin benda atau manusia juga bisa ya Pak Guru, diikuti khodam itu bisa seperti itu. Jadi khodam itu ya makhluk gaib juga sih Pak Guru. Nah, menurut Pak Guru apa khodam itu loh, pandangan secara apa ya, Islam ada ya, sama kan makhluk gaib kan? Apa Pak Guru, menurut Pak Guru? Apa? Sebangsa makhluk gaib lah, sebangsa makhluk gaib ciptaan Allah yang mungkin gitu, daripada hubungan antara makhluk tersebut dengan manusia sebagai ya lebih kepada bahasa khodam atau rewang atau perewang lah, atau membantu itu seperti itu. Jadi penjelasannya Pak Guru itu ya sama, hampir sama Pak Guru. Manusia atau perewangan yang mereka lakukan untuk merewang atau membantu manusia. Kalau untuk membantu manusia seperti apa itu ya dengan, jadi kayak manusia sih, ada tugasnya sebagai guru, ada tugasnya sebagai murid, ada pelatih senam, ada guru pencak silat, ada guru nyanyi dan sebagainya. Dia memiliki kemampuan masing-masing dan memberikan kemampuan kepada yang diikutinya biasanya. Itu masing-masing. Misal ini pandangan saya, mohon maaf nih salah. Misal khodam harimau atau harimau, umpamanya ini untuk gelut ya, dia memberikan kesaktiannya ya untuk berkelahi itu. Seperti itu Mas Ilham.
Mungkin seperti itu. Kalau menurut Mas Komari gimana Mas Komari? Ini salah satu wes dari mana? Dari Dari Jawa Timur. Ngawi dulu. Ini Pertanyaannya Mas Komari, khotam itu seperti apa? Cara merewangi menungsane iki kepriwe sih? Sepengetahuannya Mas Komari. Simpel saja kalau di mungkin teman-teman lihat dari film ya, Jin dan Jun. Wih, oh Iya kan? iya bener contohnya. Jin dan Jun contoh yang simpel seperti itu. Ya kita nggak bisa melihat mereka, cuma mereka bisa melihat kita. Ketika kita dalam bahaya, ya bisa jadi mereka bisa menolong kita gitu, seperti itu. Kayak mendampingi kita lah, seperti itu. Tapi bentuk membantunya seperti apa? Nah, menurut Mas Komari, bentuk dia membantu manusia itu seperti apa sih bentuknya? Suatu contoh kalau misal kita mau pergi terus pada saat itu kemungkinan kita ada bahaya. Nah kita mungkin dia membisikkan pikiran kita untuk jangan pergi akhirnya. Oh iya. Seperti itu. Tapi kalau khotamnya, contoh ini ada khotam anti tonjok umpama, itu gimana cara? Oh, Ya, iya kan bisa ada kan umpamanya ya. Caranya gimana dia? kota mantu Ya, ya Pak. sumpama loh, ini kan sumpama. Nggak tahu nggak caranya kayak apa? Kalau saya belum tahu seperti itu. Belum tahu ya. Saya juga nggak tahu. Oh tahu. Jadi menurut versi saya, loh ini kalau saya ngobrol terus ya, dengar Mas Billy ya. Menambah pengalaman dari suhunya ya. Iya, orang laki. Tarik Mas Billy ya loh. Jadi kalau menurut saya, khotam itu dia akan memberikan kesaktiannya dia ketika apa yang dia inginkan itu ada gitu loh. Simpelnya sih kayaknya seperti itu. Nggak tahu ya yang dia inginkan itu ada itu apa, saya nggak tahu ya, dan nggak bisa diceritakan. Yang jelas kalau dia, saya gambarkan seperti ini, kayaknya semua sih. Saya contoh gini, saya lapar. Manusia lapar apa yang dilakukan? Coba apa yang dilakukan? Makan. Saya pengen pinter, yang dilakukan sekolah. Sama, khotam juga sama. Ketika dia ingin melakukan pertolongan, biasanya itu di situ ada yang memang dia sukai atau disukai atau nyaman juga bisa ya Pak Guru, karena nyaman, karena selaras mengikuti yang diikuti itu, terus bisa bantu atas izin Allah. Itu kalau di versi kita mungkin seperti itu ya Pak Guru. Ada yang seperti itu. Jadi nggak tidak harus harapan kita mesti gini, turun ke rewangi, itu enggak. Biasanya ya sama sih Mas kemarin, kita lagi seperti ini santai, tiba-tiba ada sesuatu terus ya bantu kita atas izin Allah. Mungkin seperti itu ya Pak Guru. Tapi ada juga yang negatif ya Pak Guru. Pak Guru ngantuk apa? Kopi. Oh ya, kopi ini mantan bubur ya. Negatif berarti lebih ke mempengaruhi ya. Ya, perbuatan yang betul. Ini yang Mas Komari betul. Jadi kalau khotam yang negatif itu dia akan ada sih efek secara zohir atau secara nyata ke dalam pancer kita atau diri kita, biasanya ada. Bisa kepikiran juga, bisa ke pancer. Berarti pancer kan jasad kita ini. Ya bisa menjadi sebuah penyakit ya Pak Guru. Timbulnya sih dari pikiran biasanya. Saya kasih contoh yang negatif ya. Misalnya di diri kita, kemudian dia akan menggoyahkan kegaiban kita. Kemudian kegaiban di diri kita apa? Ada korin mungkin ya Pak Guru. Jin korin ya. Nah itu bisa dibisiki dari energi dari luar seperti khotam itu. Kemudian pancer ini akan, contoh asam lambung lah bislah. Kenapa bisa asam lambung? Secara ilmiah dalam keilmuan kedokteran, sing jenengane asam lambung itu hasil dari apa? Kalau nggak pola pikir berarti karena makan.
ya kan? Nah, pola pikir itu bisa karena gaib. Stres kan? Itu bisa karena gaib juga ya Pak Guru? Bisa karena gaib. Jadi hatinya nggak tenang, cemas, berlebihan. Kayak tadi kita terapi menjumpai beberapa pasien yang mana pasien itu merasakan cemas, rasa takut, was-was, kemudian sering timbul suudzon ke siapapun yang ada di dekatnya, suudzon. Nah itu kan jadinya asam lambung jadinya penyakitnya banyak banget, asam lambung, paru-paru, jantung, dan seperti itu. Mungkin seperti itu kalau yang negatif, Mas. Nggak mesti terus santet tuh masuk terus meninggal, itu enggak bisa dengan seperti itu tadi. Bedanya khotam dengan kholim. Aduh banget Pak Guru. Pak Kiai Wiji, kalau bedanya korin dengan khotam ya, jadi kalau korin itu memang diadakan Gusti Allah ketika kita dilahirkan, kemudian korin itu mendampingi, memang sebenarnya makhluk gaib juga ya, gaib, tapi porsinya itu kalau korin itu memang harus ada di dalam diri manusia. Anter itu tadi, ketika manusia dilahirkan dia ada, itu seperti itu nek korin. Nek khotam itu dia sama gaib, tapi dia lebih dari luar, dan dia memiliki kesaktian gitu loh, dia memiliki kemampuan, biasanya seperti itu khotam, seperti itu. Dia makhluk gaib juga sama, cuma bedanya porsinya di korin itu. Korin itu pasti ada di dalam diri manusia Pak Guru, pasti ada, sudah terpasang itu sejak dia lahir Mas Komari. Terus kalau korin itu, kalau korin tadi seperti itu, kalau apa namanya, kalau khotam itu ya dari luar tadi, sama makhluk ciptaan Gusti Allah, tapi dia memiliki kesaktian, kemampuan, kemudian dia yaitu dia bisa merusak, bisa baik juga, bisa seperti itu. Internal tanya. Oke, bagus nih, tanya ini nih, murid baru tanya ini, keren ini. Ya, ini kan saya melihat ini loh, ada raja kalau cokro. Nah, dia tahu kalau cokro Pak Guru bagaimana, dan ya itu saya mau tanya itu. Oke, ini sangat bisa dijelaskan. Iya Mas Billy, jelas ini. Pastinya kan ada manfaatnya ya. Situ aja, stop. Nah ya, apa? Nah, itu manfaatnya apa gitu? Maknanya mungkin lah ya, intinya makna dan manfaatnya itu. Lepat aja ya. Yeah. Ya mungkin kita bisa tanyakan ke Mas Billy. Yuk, nggak apa-apa, ditanya aja. Jawabannya bisa nguring-nguring, nggak apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya bagus banget Mas Billy itu luar biasa. Itu salah satu murid saya melihat penampakan besar sekali, Saudara. Jadi di situ ada simbol apa Mas tadi Mas? Raja Kolocokro. Ya. Dan mungkin akan kita tanya langsung ke yang punya tempat ini. Ini tempat atau luar biasa, tempatnya bagus banget, Saudara. Adem, enak. Pokoknya griming lah. Kita tanya sama Mas Billy. Mas Billy, ini kira-kira Mas Billy memasang ini nih ada makna-makna tertentu nggak? Maknanya sih, nek saya untuk inilah apa, nguri-nguri aja sebenarnya Mas, nguri-nguri budaya gitu. Iya. Jadi kalau cuma itulah sebenarnya untuk nguri-nguri aja, nguri-nguri aja. Tapi pasti ada maknanya pasti. Nah menurut Mas Billy aja, sekelebat aja. Itu apa Mas yang di tengah tulisannya? Nah, saya nggak bisa baca Mas. Oh nggak bisa ya. Jadi zaman SD bisa, sekarang nggak bisa. Sebenarnya Mas Billy bisa, cuma mau menjelaskan mungkin nggak mau menjelaskan Mas Billy. Tapi pasti ada segala sesuatu yang diciptakan itu ada maknanya, Saudara. Pasti, nggak mungkin nggak. Jangankan itu ya, pusaka aja lah, itu ada maknanya. Semua ada maknanya. Apalagi tulisan itu aksara Jawa ya. Di situ ada
Berapa tulisan Pak Guru? Berapa Mas Billy itu? Yang muter itu loh. 16. 16. Itu maknanya besar banget itu. Ada yang ya sih sekelebat aja. Ada yang dipercaya untuk menolak balak, ini versi kejawen ya. Kata mbah saya wis lah. Kata mbah saya itu untuk menolak balak, untuk melengsarkan sesuatu dan sing jelas ada fungsinya ini. Ketika seseorang yang memiliki ini menjiwai, memaknai dan dia mengetahui tentang itu, mungkin dia akan berfungsi. Sama halnya dengan pipa ini. Pipa ini ketika saya kasihkan Mbak Dewi, dijamin 100% Mbak Dewi bingung ini mau buat apa, sedangkan saya aja nggak merokokkan gitu. Dia nggak? Seperti itu. Tapi yang dipakai saya tahu ini caranya. Raja itu mengandung khodam. Kalau pertanyaan raja itu mengandung khodam, coba Mas Billy. Menurut Mas Billy, raja itu ada khodamnya nggak? Kalau belajar apa yang huruf hijaiyah itu ya, itu biasanya ada, setiap huruf kan ada khodamnya. Tinggi nih. Benar, aksara Jawa saya nggak paham. tapi enggak, raja itu ada khodamnya enggak? Nah menurut Mas Billy aja. Enak ini kopinya jadinya. Kalau cara belajarnya sih ada, Mas. Ada ya? Tiap hurufnya gitu loh. Ya ada. Tiap huruf ya. Sama sih dengan versi saya juga ada. Khodam huruf apa ya? Ya, jadi intinya ini simpelnya, segala sesuatu yang dipercaya kemudian diyakini itu, kalau pertanyaannya ada khodamnya enggak ya, di situ pasti ada, bener nggak Pak Bro? Entah itu negatif atau positif saya nggak tahu, tapi yang jelas ketika dipercaya kemudian diyakini pasti ada, karena di situ apalagi seperti ini pasti ada seperti itu raja, karena dibuatkan, sing buat juga nggak sembarangan ya Pak Guru ya, yang tahu ya yang buat seperti itu. Jadi menurut Cara mengetahui benda itu berkhodam atau tidak bagaimana? oleh pertanyaannya, cara mengetahui benda itu berkhodam atau enggak, ini cara simpelnya ya, cara simpel untuk mengetahui untuk yang awam ya, untuk yang awam kayak saya ya, itu simpel. Misal ini ada, ini untuk semuanya, semua teman-teman ya, misal ini ditaruh, ini benda ya, ditaruh, yang mau dites itu, misal kamu belum tahu benda ini, kemudian kamu lihat, datang, kemudian kalau lihat, pertama sensor yang kita lakukan ya, pertama kita akan melihat kan, mata yang kita lakukan, indera mata. Ketika kita lihat, setelah kita lihat masuknya kemana? Hati atau pikiran, bener nggak? Iya kan? Di situ kita bisa merasakan baik atau tidaknya di situ, atau ada energinya atau tidak di situ. Biasanya untuk orang awam cuma kayak gitu kok, kita lihat, yang timbul pertama kali dalam hati kita itu apa? Ketika ketidaknyamanan berarti itu negatif untuk kita. Nggak semuanya ya Pak Guru, nggak semuanya seperti itu caranya kayak gitu Mas. Kalau simpelnya loh, cuma lihat toh kayak gini, lihat. Kalau di manusia Sama, di benda di manusia sama, ketemu das negatif atau enggaknya dengan ketemu aja. Misal aku ketemu sama Dewi nih, gitu, ketemu ces pelirikannya mengandung unsur-unsur, iya bener serius itu, ketemu toh ini pada depar kayak gini, apa yang pertama kali timbul, tapi dengan hati tadi. Kalau dengan mata itu kita sering tertipu ya Mas Billy, gampang tertipu juga. Apalagi di akhir zaman kayak gini, susah kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Kalau nggak lihatnya dari hati. berarti harus ketemu ya. Kalau hanya dari nama itu Kalau orang yang memiliki kemampuan dalam hal tersebut bisa dengan nama, kemudian misal Pak Guru ini bisa menerawang, ya dia bisa melihat dengan nama, tapi kayaknya nggak nama tok kayaknya Mas Billy, kayaknya kurang des ya, kurang mengenai, karena di muka bumi ini
kan sing jenengane nama Agus iki kan ya jenenge Dewi bae. Sing jenenge Dewi berapa ribu orang yang namanya Dewi. Nek Dewi itu nggak tahu. Tapi nek misal Dewi bin, nah itu kena seperti itu. Tanpa foto ya. Tanpa foto pun sebenarnya bisa kalau ya lengkap tadi ya Mas Willy ya, lengkap. Misal Dewi bin Sri gitu ya, benar apa salah? Sri namanya ya? Iya binti maksudnya ya. Dewi binti Sri, ya bisa. Apalagi ketemu Dure maning ya Pak Guru, itu lebih akurat lagi. Apalagi kalau dengan foto seperti itu. Ini seperti itu Mas Ilham. Berarti kalau hanya nama nggak bisa ya. Nama toh nggak bisa. Nek versi saya ya, kan versi banyak. Yang menurut Mas Billy gimana Mas? Bisa orang tekan nama tok? Enggak. Itu untuk pasti kurang gitu. Ya, mungkin dulu namanya Dewi banyak banget kan. Misalnya Dewi mantannya Mas Iwan, Dewi mana kan banyak banget. Iya Mbok? Iya seperti itu. Jadi nggak bisa kalau nama. Oh kita sering lihat di media sosial zaman sekarang ini kan luar biasa ya. Cek khodam, khodamnya siapa? Khodamnya namanya siapa? Tukiem. Nah, khodamnya aing mau nggak bisa. Itu kalau di versi saya. Nek versi orang lain mungkin bisa ya wis nggak apa-apa. Tapi nek di versi saya nggak bisa. Nggak semudah itu, nggak ada nerawang kok. Cuma beberapa menit ya Mas Billy. Iya. Nggak ada. Ya mungkin kalau Gusti Allah mengizinkan mungkin bisa ya Pak Guru ya, nek Gusti Allah mengizinkan. Tapi nek secara lumrahnya dalam dunia spiritual ya kayaknya angel ya Mas Billy kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau di versi saya itu nggak ada seperti itu. Oke? Oke, seperti itu seluruh obrolan malam hari ini luar biasa kita datang ke tempatnya Mas Billy silaturahmi. Alhamdulillah disambut dengan luar biasa ya. Kita diajak muter-muter ke tempatnya Mas Billy kayak lapangan sedulur. Pokoknya ya teman-teman kita muter-muter tadi. Terus kita dijamu juga luar biasa sama Mas Billy keluarganya. Jadi suruh makan semua sampai ditenet katanya Mas Billy. Itu nggak muat sedulur. Jadi bisik-bisik saya, nggak kuat, masukin. Akhirnya dimasukin kurang satu satenya, masukin aja. Luar biasa. Saya doakan semoga Mas Billy dan sekeluarga sukses dunia akhirat dan barokah semuanya. Amin. Lancar terus usahanya. Gitu ya sedulur. Seperti itu. Mungkin itu saja obrolan malam hari ini. Besok kita lanjut ke obrolan yang lebih seru lagi bersama sedulur Griming dan Mas Billy Indra Gunawan. Jos.